Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang tata karangan ilmiah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Melinda Hani Maulana sebagai moderator. Lalu ada teman saya Nurul Sevina Aulia sebagai penyaji 1 dan Novita Nurrohman sebagai penyaji 2. Tata cara penulisan dalam karya ilmiah. Dalam pembuatan karya ilmiah terdapat suatu sistematika di dalamnya, baik dalam penulisan maupun tata letak konten-konten yang akan kita tulis nantinya. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kerangka-kerangka dalam pembuatan suatu makalah. Di sini saya akan menjabarkan langkah-langkah dalam pembuatan karya tulis atau karya ilmiah. Pertama, adanya cover depan atau sampul depan yang memuat mengenai judul permasalahan yang akan diangkat, logo kampus atau universitas, nama dan nomor mahasiswa, mata kuliah, nama universitas, program studi yang sedang dijalani, dan tahun ajaran studi yang sedang dijalani. Kedua, adapun judul. Judul merupakan gejala permasalahan yang akan diteliti atau masalah-masalah yang akan diangkat nantinya, serta menggambarkan permasalahan yang akan diteliti. Ketiga, daftar isi. Daftar isi ini memudahkan pembaca yang membaca makalah dalam mencari materi yang ada di dalam makalah tersebut atau karya tulis tersebut. Keempat, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Bagian ini menguraikan tentang apa yang menjadi tema atau pokok permasalahan. Kenapa dipermasalahkan? Apa relevansi pemecahan tema pokok permasalahan tersebut dan sejauh mana kajian tema pokok permasalahan tersebut. Kedua yaitu rumusan masalah. Menunjukkan persoalan yang dituangkan dalam kalimat tanya, misalnya apa, bagaimana, mengapa, dan sejauh mana, dan memuat isu atau masalah yang dapat diperdebatkan. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, landasan teori atau pembahasan yang berisi tentang pembahasan dan penelitian tentang ilmu ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli yang berkaitan dengan makalah atau karya tulis yang dipilih. Keenam, yaitu penutup. Di dalam penutup terdapat kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan, kita menguraikan hasil dari penelitian yang telah ditulis dalam sebuah karya tulis tersebut dan memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangannya. Yang keduanya yaitu saran yang berisi tentang rekomendasi atau tindak lanjut kepada pihak-pihak terkait dengan memberikan saran untuk keperluan penelitian mendatang ataupun saran pribadi terhadap permasalahan yang akan dibahas. Ketujuh, yaitu daftar pustaka. Bagian akhir dalam penyusunan sebuah makalah berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah atau paper. Daftar pustaka dapat berupa buku, surat kabar, majalah, informasi dari situs internet, dan lain-lain. Manfaat karya ilmiah. Manfaat karya ilmiah ini yaitu pertama, melatih keterampilan baca, kedua, melatih hasil bacaan dari berbagai sumber, ketiga, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, keempat, memperoleh kepuasan intelektual, dan yang kelima yaitu mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Tujuan penulisan karya ilmiah yang pertama yaitu sebagai wahana melatih pemikiran, kedua, menumbuhkan etos ilmiah, ketiga, menjadi wahana transformasi pengetahuan, keempat, membuktikan potensi yang ada, dan kelima yaitu melatih keterampilan dasar. Selanjutnya, ada juga topik. Topik merupakan pokok pembicaraan yang dipilih dan biasanya merupakan hal yang menarik untuk dikemukakan dan diketahui oleh halayak umum. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik yaitu terdapat manfaat perkembangan ilmu, menarik untuk dibahas, dikenal dengan baik, bahannya mudah diperoleh, dan yang terakhir tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Lalu ada syarat topik yang baik yaitu 1. Topik harus menarik perhatian penulis, 2. Diketahui oleh penulis, 3. Terdapat banyak manfaatnya, 4. Jangan terlalu luas, 5. Topik yang dipilih harus berada di sekitar kita.
Dan yang terakhir, memiliki data dan fakta yang objektif. Lalu, manfaat kerangka karangan yaitu untuk mempermudah pembahasan tulisan, menghindari isi tulisan keluar dari hal yang sama, menghindari penggarapan sebuah topik, memudahkan penulis mencari materi, menjamin penulis bersifat konseptual, dan yang terakhir memudahkan penulis bersifat konseptual. Lalu yang terakhir, cara membuat kerangka karangan, yaitu 1. Merumuskan atau menentukan tema, 2. Mengumpulkan bahan, 3. Memilih bahan, dan yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.